Hujan turun deras mengguyur halaman garasi besar milik perusahaan Shiba Nusantara Logistik, malam itu. Di antara deretan truk trailer bermuatan berat, berdirilah sosok perempuan muda berjaket kulit coklat, matanya tajam menatap ke arah satu unit truk dengan nomor lambung 017. Namanya Nadira, usia 29 tahun. Rambutnya diikat kencang ke belakang, bekas luka di pelipis kirinya masih terlihat samar. Malam ini bukan malam biasa, ini malam pertama Nadira kembali memegang kemudi setelah 3 tahun menghilang dari dunia angkut. Truk itu dulu milik almarhum ayahnya, Pak Rahmat, sopir legendaris yang mati secara misterius saat mengantar muatan proyek negara. Semua orang di garasi itu memandang Nadira dengan campuran rasa hormat dan curiga. Sopir perempuan, itu sudah jarang, tapi sopir perempuan yang kembali ke rute paling berbahaya, rute lintas Sumatera. Itu hampir tak masuk akal. Yakin lo mau narik rute Medan Lampung sendirian, Nat? Tanya Bang Togar, sopir senior. Nadira hanya menatap lurus ke depan dan menjawab pelan, aku bukan sendirian, Bang. Aku bawa amanat. Suaranya tegas namun penuh luka. Hujan yang makin deras tak mampu menutupi hawa dingin dari kalimatnya. Muatan kali ini bukan main-main. Sebuah kontainer khusus berisi komponen alat berat untuk proyek strategis nasional. Waktunya sempit, pengiriman harus tiba tepat waktu di Sumatera dalam 4 hari. Jalurnya melalui lintas timur Sumatera, yang terkenal dengan preman jalanan, pungli liar, dan kecelakaan misterius. Tak ada sopir lain yang mau mengambil rute itu setelah 2 sopir sebelumnya mengundurkan diri karena tekanan dan teror dari oknum luar. Manajer operasional, Pak Dwi, sempat menolak memberi izin pada Nadira. Ini bukan rute main-main, kamu perempuan. Bahaya di sana bukan cuma di jalan, tapi juga manusia. Tapi Nadira menyerahkan berkas legalitas lengkap, SIM umum yang masih aktif, dan surat dari direktur utama yang ternyata diam-diam adalah sahabat mendiang ayahnya. Dia punya hak untuk tugas ini. Dan aku percaya pada anak Pak Rahmat, ujar sang direktur, menutup perdebatan itu. Ketika malam makin larut, Nadira masuk ke kabin truk trailer 017. Di dashboard, ia menaruh foto ayahnya yang tersenyum mengenakan helm proyek. Pak, aku lanjutkan jalanmu, gumamnya lirih. Saat mesin trailer dinyalakan, dentuman suara diesel seolah membangunkan kenangan lama. Tangannya menggenggam kemudi dengan erat, seolah tak akan pernah dilepas lagi. Di luar, puluhan mata masih menatap kabin itu, ada yang kagum, ada yang menyimpan rasa iri, dan ada yang menyimpan rencana buruk. Sebelum berangkat, Nadira menyempatkan diri ke musala kecil di belakang garasi. Ia duduk sebentar, menunduk, lalu memejamkan mata. Hatinya mengingat saat terakhir ayahnya pergi. Kalau aku nggak pulang, jaga ibu ya, Nadira. Kalimat itu masih menusuk seperti belati. Ia tak pernah tahu siapa yang menyebabkan kematian ayahnya. Polisi bilang kecelakaan, tapi Nadira tahu, itu dibuat seolah kecelakaan. Dan sekarang, dia punya kesempatan untuk mengungkap semuanya, di jalan yang sama, di muatan yang serupa. Ketika truk mulai bergerak meninggalkan garasi, satu pesan singkat masuk ke ponselnya. Hati-hati Nat, rute ini sudah dikuasai mereka. Jangan percaya siapapun, W. Nadira menatap pesan itu dengan kening mengernyit. Ia tak tahu siapa, W. itu. Tapi firasatnya berkata, sesuatu yang besar sedang menantinya. Hujan belum reda, jalanan basah, dan malam masih panjang. Tapi Nadira sudah siap. Ia bukan lagi anak sopir. Ia kini adalah sopir terakhir, yang tak hanya membawa muatan, tapi juga membawa kebenaran. Babak baru telah dimulai di jalan raya. Jalan yang pernah merenggut ayahnya, kini menjadi jalannya sendiri menuju penebusan, balas dendam, dan kebenaran yang lama terkubur. Truk trailer 017 melaju perlahan menembus. Gelapnya malam Jakarta, lampu-lampu kota mulai memudar saat Nadira memasuki kawasan pelabuhan tempat kontainer akan diangkut. Deretan peti kemas tampak seperti raksasa-raksasa tidur yang menyimpan rahasia di balik logam tebalnya. Saat kren menurunkan kontainer besar ke atas gandengan truknya, Nadira hanya menatap diam. Di bagian samping kontainer itu terdapat stiker merah bertuliskan, Proyek Negara, Pengawasan Khusus. Nadira menarik napas dalam-dalam. Muatan ini bukan main-main, dan dari cara orang-orang melihatnya, jelas banyak yang tahu itu bukan barang biasa. Seorang pria tua berbaju safari mendekatinya. Kontainer ini harus tiba maksimal 4 hari. Tak boleh terlambat, tak boleh dibuka,
Tak boleh berhenti lebih dari 3 jam di titik manapun, ucapnya tanpa memperkenalkan nama. Nadira menatap pria itu, lalu menjawab singkat, saya paham. Pria itu meletakkan sebuah map coklat di dashboard truk, lalu pergi tanpa sepatah kata lagi. Di dalam map itu hanya ada satu lembar kertas, rute khusus yang harus dilewati, dengan catatan tangan bertinta merah, hindari jalan lintas tengah. Gunakan lintas timur, preman aktif di titik A, B, dan C. Ada pengkhianat. Saat Nadira bersiap berangkat, ia melihat dari kaca spion seorang pria mengenakan jaket truk yang berdiri terlalu lama di sudut gudang. Tatapannya tajam ke arah muatan. Nadira sempat ingin turun, tapi saat menoleh lagi, pria itu sudah menghilang. Hati Nadira mulai tak tenang. Ia sadar, sejak roda truk ini bergulir, bahaya sudah menempel di setiap baut gandengan. Tapi ia tetap menyalakan mesin, lalu mulai melaju pelan keluar dari pelabuhan. Di tengah perjalanan keluar kota, radio komunikasi truknya mendadak hidup. Suara berat seorang pria terdengar, 017, kamu bawa muatan panas. Balik sebelum terlambat. Nadira terkejut. Frekuensi ini seharusnya hanya digunakan oleh kru internal. Siapa ini? Tanyanya. Tapi suara itu menghilang begitu saja, digantikan oleh suara statis yang memekakkan telinga. Nadira segera mematikan radio. Ia tak kenal suara itu, tapi ia tahu satu hal, ia sedang diawasi. Menjelang dini hari, Nadira memutuskan berhenti sejenak di rest area kecil sebelum masuk tol Trans Sumatera. Ia memeriksa sabuk pengikat kontainer, memastikan semuanya terkunci. Tapi saat memutar kunci terakhir, ia melihat ada jejak lumpur di sisi kanan trailer. Seperti ada yang naik, atau turun. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera memeriksa ke sekeliling, tapi tak menemukan siapapun. Ia hanya menemukan bekas sidik jari di kaca belakang truk, sidik jari kecil, seperti milik seorang anak. Tapi ini daerah pelabuhan, siapa anak-anak yang bisa masuk ke area kontainer tertutup? Nadira kembali ke kabin, tapi sebelum menutup pintu, ia mendengar suara lirih dari arah kontainer, seperti suara napas atau isakan. Ia mengambil senter, mendekati pintu belakang, lalu meletakkan telinganya di sana. Tak ada suara, tapi saat senter menyorot sisi bawah kontainer, ada sebuah coretan kecil dengan spidol merah bertuliskan, "Jangan percaya siapapun, bahkan dari dalam." Nadira membeku. Rasa curiga, takut, dan dendam bercampur dalam satu titik yang membuat tengkuknya dingin. Ini bukan sekadar pengiriman barang. Ini perang tanpa nama, dan ia berada di tengahnya. Ia kembali ke kemudi, menyalakan mesin, dan berkata pelan ke dirinya sendiri, "Aku akan antar ini sampai akhir, atau mati di jalan." Jalanan mulai lengang. Lampu-lampu kota tertinggal jauh di belakang. Di depannya hanya ada aspal panjang, kabut tipis, dan bayang-bayang kegelapan yang menanti di balik tikungan. Langit pagi di perbatasan Lampung masih muram, seolah menyimpan firasat buruk. Kabut tipis bergelayut di sepanjang jalur lintas timur Sumatera, menutupi pandangan beberapa meter ke depan. Nadira menggenggam kemudi dengan kedua tangan, matanya tajam menatap aspal yang seperti tak berujung. Radio internal perusahaan masih mati sejak insiden semalam. Ia merasa benar-benar sendirian, tapi di balik sunyinya pagi itu, ada sesuatu yang terasa ganjil. Rambu jalan yang seharusnya menunjukkan arah ke Pringsewu, kini menunjuk ke arah berlawanan. Nadira sempat berhenti dan turun dari kabin. Ia menatap rambu itu sambil mengerutkan dahi. Tanda itu seperti sengaja diputar. Lalu ia menengok ke sekitar, dan melihat jejak ban mobil kecil masuk ke hutan karet di sisi kanan jalan. Ia sadar, seseorang sedang mencoba mengalihkan jalurnya. Ia segera kembali ke kabin dan memilih tetap pada rute yang diberikan dalam peta rahasia. Keputusan yang akan menyelamatkan nyawanya, untuk sementara. Beberapa kilometer kemudian, jalanan mulai berubah kasar. Aspal mengelupas, lubang menganga, dan sisi kanan jalan runtuh sebagian. Di tengah kondisi itu, Nadira melihat sebuah truk box terguling di bahu jalan. Asap tipis masih keluar dari mesin depannya. Ia memperlambat laju, menurunkan kaca, dan berteriak, "Ada orang di dalam." Tak ada jawaban, tapi tiba-tiba, dari balik semak, 5 orang pria muncul membawa kayu, besi, dan 1 orang mengacungkan parang. "Berhenti, Mbak, uang jalan dulu," teriak salah satu dari mereka. Nadira langsung menutup kaca, mengunci pintu, dan menginjak pedal gas. Tapi jalan yang sempit membuat trailer besarnya tak bisa langsung tancap.
Seorang preman memukul kaca depan dengan besi, retaknya menyebar cepat. "Keluar, perempuan goblok, ini jalan kami," teriak mereka. Nadira menatap tajam ke arah mereka, lalu menginjak gas sekuat-kuatnya. Truknya merangsek maju, mendorong tong-tong besi penghalang, membuat para preman terpental ke kiri kanan. Satu orang hampir tergilas roda belakang. Dari kaca spion, Nadira melihat salah satu dari mereka mengangkat HT dan berbicara singkat, "Gagal cegat di titik A." Dia lolos. Rute utama. Jantung Nadira berdegup keras. Mereka tidak bekerja sendiri. Ini bukan pungli biasa, ini jaringan. Dan mereka tahu persis keberadaannya, mereka menunggu di titik-titik tertentu. Ia menggertakkan gigi. Ini lebih dari sekadar muatan. Ia sedang membawa sesuatu yang diincar oleh orang-orang dengan kekuatan dan informasi dalam. Saat siang menjelang, Nadira memasuki kawasan rawa dan jembatan tua. Sekali lagi, ia menemukan kejanggalan, 2 truk kontainer parkir diam dengan mesin mati, pintu kabin terbuka, tanpa sopir. Tapi yang membuat darahnya membeku adalah satu detail kecil, coretan spidol merah di bagian bak belakang salah satu truk, sama seperti yang ia lihat di kontainernya semalam. Jangan percaya siapapun. Ia meraih map rute yang diberi pria tua semalam, menelusuri titik berikutnya yang harus dilalui. Tapi sebelum bisa membaca dengan jelas, suara ledakan kecil terdengar dari arah belakang. Truknya terguncang, alarm berbunyi. Nadira segera berhenti dan turun. Ia melihat baut roda belakangnya sudah longgar, seolah dilepas dengan sengaja. Saat ia jongkok memeriksa, dari balik semak di sisi jalan, suara ranting patah terdengar cepat, ringan. Seperti langkah kaki anak kecil. Tapi saat disorot dengan senter, tak ada siapapun. Dengan napas berat dan tangan gemetar, Nadira menyadari satu hal, ini bukan sekadar jalur neraka, ini perangkap hidup yang didesain untuk membuatnya gagal. Tapi ia menatap ke depan dan kembali ke kabin. Jalan ini belum selesai, gumamnya. Di kaca, bayangan sang ayah seolah tersenyum di balik cahaya mentari yang menerobos kabut. Nadira menginjak gas. Perjalanan masih panjang. Tapi ia sudah bertekad, tak akan ada yang bisa menghentikannya, bahkan maut sekalipun. Langit mulai gelap saat Nadira memasuki kawasan sepi di daerah Mesuji. Jalanan bergelombang, dan lampu jalan hanya muncul setiap beberapa kilometer. Truknya menggerung pelan, menyusuri jalan yang kini nyaris tanpa kendaraan lain. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat barikade darurat dari drum bekas dan ranting kayu yang menutup sebagian jalan. Nadira memperlambat laju, dan tepat ketika ia hendak menekan klakson, 5 orang pria bertubuh kekar muncul dari balik semak. 2 dari mereka membawa besi panjang, 1 memegang obeng runcing, dan 1 lagi, yang tampak sebagai pemimpin, berdiri santai sambil menghisap rokok. "Kau sudah jauh, Mbak," ucap pria itu, suaranya berat. "Tapi jalan ini bukan gratis. Kau harus bayar uang jalan, atau kami yang ambil muatanmu." Nadira menatap tajam dari balik kaca kabin, tangannya tetap di atas setir. "Aku sopir resmi. Barang ini milik negara. Kalian bukan siapa-siapa," jawabnya datar, namun tegas. Preman itu tertawa, "Negara. Negara nggak bakal tolong kau kalau mayatmu ditanam di rawa belakang itu." Tanpa aba-aba, 2 dari mereka mulai memukul lampu depan truk dengan besi. Kaca mulai retak, suara logam bersentuhan keras membuat malam makin tegang. Nadira mengunci rem, lalu menyambar besi pengungkit roda cadangan dari kabin belakang. Ia membuka pintu dengan cepat, lompat turun, dan berdiri menghadang. "Kalau kalian mau nyawa, pergi sekarang. Kalau tetap maksa, aku tak segan." Suaranya menggema di jalan sunyi itu. Tapi mereka tertawa mengejek. "Perempuan begini sok jagoan," cibir salah satu sambil maju. Seketika, perkelahian pecah. 2 orang menyerang serentak. Nadira mengayunkan besi ke arah perut salah satunya, mengenai tepat sasaran. Pria itu jatuh menjerit. 1 lagi mencoba menusuknya dengan obeng, tapi Nadira menangkis dan menghantam pundaknya. Ia sempat terjatuh saat 1 orang memukul dari belakang, namun dengan sigap ia berguling dan menendang lutut lawannya. Suara tulang patah terdengar. Hanya tinggal 2 orang berdiri, termasuk si pemimpin yang kini wajahnya tak lagi tenang. "Aku tahu siapa kau," kata pria itu tiba-tiba. "Kau anak Rahmat?" "Iya. Sopir yang mati 3 tahun lalu." Nadira terkejut, tangannya menegang. Dia mati karena terlalu percaya sama orang dalam. Sama kayak kamu sekarang. Wajah Nadira memucat, bukan karena takut,
tapi karena amarah yang mendidih. "Kau salah satu dari mereka?" tanyanya. Pria itu hanya tersenyum sinis, lalu melambaikan tangan ke arah semak. Dari situ, muncul mobil pikap tua dengan lampu mati, dan di dalamnya tampak dua orang mengintai sambil membawa senjata tajam. Nadira tahu, ia tak bisa melawan sendirian. Ia segera melompat ke kabin dan menginjak gas sekencangnya, menghantam barikade dan memaksa jalan terbuka. Truk berguncang hebat, suara dentuman keras membelah malam. Preman-preman itu terpental, dan mobil pikap gagal mengejarnya karena tersangkut pohon tumbang. Namun dari spion, Nadira melihat satu hal mengerikan, plat mobil itu adalah milik kendaraan milik perusahaan sendiri. Itu berarti, apa yang dikatakan pria tadi, mungkin benar. Ada orang dalam yang ikut bermain. Beberapa kilometer kemudian, Nadira menepi di pinggir hutan dan mematikan mesin. Nafasnya memburu, darah menetes dari pelipisnya. Ia membuka dashboard dan mengeluarkan foto lama sang ayah saat bersama para sopir senior di kantor pusat. Ia perhatikan satu demi satu wajah di foto itu, dan matanya membelalak saat mengenali salah satu wajah di antara preman tadi. Ternyata kau. Dalam gelapnya malam, Nadira menyadari, ini bukan lagi soal mengantar muatan. Ini adalah misi hidup mati yang akan membuka kembali pengkhianatan lama yang merenggut nyawa ayahnya. Dan ia tidak akan berhenti, sampai semuanya terbongkar. Fajar menyingsing malu-malu di langit timur saat truk trailer 017 kembali bergerak perlahan melintasi perbatasan Palembang. Nadira belum tidur sejak malam penuh pertarungan itu. Luka di pelipisnya sudah ia tekan dengan kain kecil, tapi nyeri dan perihnya masih terasa. Pikiran Nadira kalut, terutama setelah melihat wajah salah satu preman semalam. Ternyata pria itu adalah mantan sopir senior di Siba Nusantara yang dulu pernah difoto bersama ayahnya. Kenapa dia bisa jadi bagian dari komplotan? Apa ini semua ada hubungannya dengan kematian ayahnya 3 tahun lalu? Saat truk melintasi kawasan Kayu Agung, Nadira mengaktifkan radio internal, berharap bisa menghubungi satu-satunya orang yang ia percaya, Bang Wito, sahabat ayahnya yang masih aktif sebagai sopir rute lintas dan dikenal paling loyal. 017 untuk 016. Masuk, Bang Wito. Nadira di sini, ucapnya melalui radio. Hening, tak ada jawaban. Ia ulangi 2 kali. Baru di panggilan ketiga, suara berat dan tergesa masuk. Nat, kamu harus keluar dari rute itu. Mereka sudah tahu kamu pegang kontainer. Aku disuruh antar ke Palembang, tapi aku rasa aku diikuti. Suara itu terputus-putus. Terdengar desingan logam dan dentuman dari latar belakang. Nadira panik. Bang Wito, halo, Bang Wito. Suara siapa itu barusan? Tapi tak ada balasan. Sinyal radio hilang. Ia mencoba telepon seluler, tapi hanya terdengar nada sambung panjang, lalu mati. Tak ada kabar lagi dari Bang Wito setelah itu. Nadira menggertakkan gigi. Perasaannya mulai tak enak, seperti kehilangan satu-satunya jangkar yang tersisa dalam perjalanan ini. Ia mempercepat laju truk dan menepi di sebuah warung kecil di pinggir jalan, mencoba mencari informasi. Di sana, ia bertemu seorang pria tua pemilik warung yang mengenali truk 017. Ini truknya Pak Rahmat ya. Saya dulu sering lihat dia istirahat di sini, kata pria itu. Nadira mengangguk pelan. Saya anaknya. Wajah si bapak berubah muram. 3 tahun lalu, Pak Rahmat sempat mampir ke sini, tampak cemas. Dia bilang, kalau saya nggak pulang, tolong kabari anak saya, ada pengkhianat di dalam perusahaan kami. Tapi dia keburu pergi malam itu, dan besoknya saya dengar kabar buruk. Nadira nyaris tak bisa menahan tangis. Ia duduk lemas di bangku kayu warung itu. Kenangan tentang ayahnya semakin jelas. Ternyata ayahnya sudah tahu ada sesuatu yang salah. Dan sekarang, jejak yang sama sedang Nadira tapaki. Saya mau tanya, Pak, pernah lihat sopir bernama Bang Wito lewat sini 2 hari lalu? Tanya Nadira. Pria tua itu mengangguk ragu. Iya, tapi dia berhenti cuma sebentar, tampak gugup. Ada 2 mobil yang mengikutinya. Saya sempat curiga. Setelah mendapatkan sedikit informasi, Nadira melanjutkan perjalanan sambil terus mencoba menghubungi Bang Wito. Tapi tak ada jawaban. Beberapa jam kemudian, di sebuah rest area kosong, Nadira melihat truk 016 milik Bang Wito terparkir miring dengan lampu hazard menyala. Ia langsung berhenti dan turun. Truk itu kosong, kabin berantakan, sisa rokok Bang Wito masih menyala di asbak, dan ponselnya tertinggal di kursi.
Tapi tak ada tanda-tanda keberadaan tubuhnya. Yang tersisa hanyalah secarik kertas kecil tertempel di kaca spion. "Diam, atau kau menyusul nasibnya." Lidah Nadira keluh. Tenggorokannya tercekat. Sahabat ayahnya, orang yang selalu melindunginya, mungkin sudah ditangkap, atau lebih buruk. Air mata menetes tanpa izin. Tapi tangis itu segera berubah menjadi bara. Ia kini bukan hanya membawa muatan negara, tapi juga dendam. Dendam yang diwariskan dari seorang ayah, dan kini dibakar ulang oleh kejahatan yang kembali mengintai. Nadira naik ke kabin, menggenggam erat kemudi yang mulai bergetar oleh amarah. "Kalian sudah ambil ayahku, sekarang kalian berani ganggu orang yang aku percaya. Baik, kita selesaikan ini di jalan." Dan dengan injakan gas penuh, truk trailer 017 kembali melaju, membelah aspal sunyi menuju babak paling berbahaya dalam hidup Nadira. Langit Sumatera mulai menggelap saat Nadira melintasi kawasan berbukit di daerah Lahat. Truk trailer 017 berguncang pelan di jalan menanjak yang sempit dan rusak. Angin dingin menyusup masuk dari sela jendela kabin yang retak. Nadira menggenggam kemudi lebih erat, namun pikirannya tak bisa lepas dari nasib Bang Wito. Ia memandangi kaca spion beberapa kali, perasaan diawasi tak kunjung hilang. Kematian ayahnya, hilangnya Bang Wito, dan peringatan-peringatan samar seolah menyatu membentuk kabut gelap yang menyesakkan dada. Tiba-tiba, truk terasa berat dan mulai bergetar tak wajar saat melintasi turunan panjang. Nadira langsung menurunkan gigi transmisi, namun roda belakang terdengar berdecit aneh, seperti mencengkeram tanah dengan tidak sempurna. Ia menoleh dan melihat melalui spion, salah satu mur roda besar telah copot, terlempar ke sisi jalan, dan kini truk kehilangan keseimbangan. Panik, Nadira mencoba rem, tapi pedalnya kosong. Rem blong. Dalam hitungan detik, truk melaju liar menuruni turunan curam. Nadira menahan kemudi sekuat tenaga, berusaha menjaga agar trailer tak terbalik. Kabin berguncang hebat. Pepohonan di pinggir jalan terlihat seperti kilatan cahaya yang melintas cepat. Dengan sisa tenaga, Nadira menarik rem tangan darurat dan membanting setir ke arah jalur tanah. Truk menghantam gundukan, menabrak pagar kayu, dan akhirnya berhenti di sisi sungai kecil. Asap mengepul dari kap mesin. Sunyi, hening, Nadira nyaris pingsan di balik kemudi. Beberapa menit kemudian, ia terbangun dengan darah menetes dari dahinya. Nafasnya berat, dada sesak oleh sabuk pengaman. Ia meraba leher dan bahu, tidak patah, hanya memar. Tapi kontainernya masih terkunci, aman. Ia keluar dari kabin dengan langkah terlatih dan memeriksa bagian roda. Hancur, tapi yang membuatnya membeku adalah bekas mur yang dipotong bersih, bukan karena aus atau kecelakaan biasa. Ini sabotase. Nadira terduduk di tanah, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, dari balik semak, terdengar suara langkah. Ia segera berdiri dan meraih besi panjang dari kolong truk. "Siapa di sana?" teriaknya. Tak ada jawaban, hanya daun-daun bergoyang. Lalu sebuah suara kecil terdengar, lirih namun jelas, "Mereka akan bunuh kamu, seperti mereka bunuh bapak kamu." Nadira menoleh tajam. Tapi tak ada siapapun. Hanya hutan dan bayang-bayang gelap. Suara itu seperti berasal dari dalam dirinya, atau mungkin, suara masa lalu yang kembali hidup. Ia menyeret tubuhnya ke kabin dan mengambil kotak P3K. Saat sedang membalut luka, sebuah truk pikap hitam melaju pelan melewati tikungan atas jalan. Lampunya mati. Truk itu berhenti sejenak, lalu melaju lagi. Nadira berjongkok cepat, menahan napas. Ia tahu, mereka tahu dia masih hidup, dan mereka sedang memantau. Tapi mereka tidak menyerang. Belum. Saat malam menjelang, Nadira menyalakan lampu kabin dan menatap peta rute yang telah penuh coretan. Ia menggambar jalur alternatif ke arah Bengkulu, jalur kecil yang jarang dilalui trailer besar. "Kalau aku tetap di jalur utama, mereka akan dapatkan aku," gumamnya. Dengan perlengkapan seadanya, ia mulai memperbaiki roda, sendirian, di hutan sunyi, dengan luka yang masih mengucur. Tapi tekadnya lebih keras dari baja. Ia bersumpah, tidak akan berhenti, sampai darah ini dibayar dengan kebenaran. Dan malam itu, dengan truk yang pincang dan tubuh yang luka, Nadira kembali melaju. Tak ada lagi ruang untuk takut. Hanya satu arah, maju terus, dan bongkar siapa yang selama ini menyembunyikan neraka di balik nama perusahaan terpercaya. Malam kembali turun, kali ini lebih sunyi, lebih gelap, dan lebih menakutkan.
Truk trailer 017 melaju perlahan di jalur alternatif menuju Bengkulu, menembus jalan sempit yang diapit hutan lebat dan jurang curam. Lampu utama hanya mampu menembus beberapa meter ke depan. Udara dingin merayap masuk melalui celah retak jendela kabin, menyatu dengan ketegangan yang menggantung sejak sore. Nadira belum tidur seharian penuh. Namun matanya tetap awas, mengingat setiap serangan bisa datang kapan saja dan dari mana saja. Tak jauh dari tikungan tajam, truk melintasi sebuah jembatan kayu tua yang sudah tak terurus. Di sisi jembatan terdapat rumah kayu kosong, tampak seperti pernah dihuni namun kini ditinggalkan. Saat melintasi jembatan itu, Nadira merasakan sesuatu yang aneh. Truk terasa lebih berat dari sebelumnya. Seolah ada beban tambahan di atas gandengan. Ia menatap ke spion samping, lalu ke kamera belakang, layar gelap. Sistem CCTV internalnya tiba-tiba mati. Satu-satunya mata pengawas kini hanyalah firasat dan instingnya sendiri. Setelah melewati jembatan, Nadira memutuskan berhenti di pinggir jalan untuk memeriksa. Ia turun perlahan, menyorot bagian bawah trailer dengan senter. Tak ada yang aneh, sampai ia menemukan bekas cakar logam di sisi kontainer. Seperti ada yang mencoba membukanya. Ia mendekat, dan tiba-tiba, suara gemeretak ranting terdengar dari atas kontainer. Nadira menegakkan tubuh, mengarahkan senternya ke atas. Sinar itu menangkap bayangan seseorang yang sedang bersembunyi di atap muatan, namun sosok itu langsung melompat ke belakang dan menghilang ke hutan. Jantung Nadira nyaris melonjak keluar. Ia meraih linggis dari samping kabin dan menatap sekeliling. Tiba-tiba dari dalam semak, 3 orang bertopeng muncul dan menyerangnya dari arah kanan. Satu mengayunkan kayu ke arah kepalanya, namun Nadira menangkis dan membalas dengan menghantam dada pria itu hingga tersungkur. 2 lainnya mencoba menjatuhkannya, tapi Nadira bergerak cepat, menghantam lutut dan bahu mereka. Sayangnya, salah satu berhasil menyayat lengan kirinya dengan pisau kecil. Darah mengucur. Dalam keadaan terluka, Nadira sempat terdesak dan terjatuh. Para penyerang mulai mengepungnya. Namun, tepat saat mereka hendak menyerang bersamaan, suara klakson truk besar meraung dari kejauhan. Lampu sorot menerangi tempat itu. Sebuah truk trailer lain mendekat, truk tua berwarna biru. Para penyerang panik dan kabur ke hutan. Nadira nyaris pingsan saat suara langkah mendekatinya dan sosok pria parubaya dengan jaket sopir berdiri di atasnya. "Tenang, nak, kau selamat, untuk sekarang." Nadira mengenali wajah itu, Pak Mahmud, sahabat lama ayahnya yang sudah pensiun. "Kami dengar kabar dari rest area. Aku tahu kamu sedang dalam bahaya," ucapnya sambil membalut luka di lengan Nadira. "Mereka bukan hanya preman, mereka suruhan orang dalam. Proyek yang kau bawa itu, lebih dari sekadar alat berat." Nadira menatapnya dengan mata basah. "Mereka sudah ambil Bang Wito," gumamnya. Pak Mahmud menunduk, lalu berkata pelan, "Maka jangan biarkan mereka ambil kau juga." Setelah istirahat sejenak, Nadira kembali ke kabin. CCTV-nya masih mati, tapi mesinnya hidup. Ia menyalakan truk dan kembali melaju. Kini ia tahu, mereka tak hanya ingin menghentikan truk ini, mereka ingin menghapus semua jejak masa lalu. Tapi Nadira sudah sampai titik darah. Jika harus menghadapi kematian, maka ia akan menjemputnya sambil tetap menggenggam kemudi. Dalam remang malam dan jalan sepi, satu suara lirih kembali bergema di pikirannya, suara ayahnya, "Jalan ini bukan cuma jalan, nak. Ini ujian. Kalau kamu kuat, kamu akan temukan yang selama ini disembunyikan." Dan Nadira tahu, ia belum selesai. Ini baru awal dari kebenaran yang akan ia buka dengan darah dan keberanian. Truk 017 kembali melaju di bawah langit gelap menjelang subuh. Kabin terasa sunyi, hanya suara mesin tua dan deru angin malam yang menemani langkah berat Nadira. Luka di lengannya sudah dibalut seadanya oleh Pak Mahmud, tapi sakitnya terus mengingatkan bahwa ia sudah terlalu dalam masuk ke medan yang penuh pengkhianatan. Matanya terus menatap jalan, tapi pikirannya berkelana ke satu hal, siapa sebenarnya yang menginginkan muatan ini tidak sampai. Tujuan, setibanya di titik peristirahatan kecil dekat Lubuk Linggau, Pak Mahmud mengajak Nadira bertemu seseorang. Di balik sebuah warung tua yang sudah tutup, mereka memasuki ruangan kecil yang dulunya posko logistik lama. Di sana, duduk seorang pria bertopi, mengenakan jaket lusuh dengan logo lama Shiba Nusantara Logistik. Wajahnya tirus dan penuh luka lama. Namanya Herman, eks-mekanik senior yang dulu bekerja langsung dengan ayah Nadira. "Pak Rahmat dibunuh, Nadira," ucap Herman tanpa basa-basi.
Dia tahu proyek logistik waktu itu digunakan untuk menyelundupkan perangkat militer bekas yang diklaim sebagai alat berat. Dan orang yang paling tahu jalurnya, adalah manajer operasional sekarang, Pak Dwi. Nadira membeku, nama itu seperti bom yang meledak di dalam dadanya. Pak Dwi, orang yang awalnya menolak dirinya membawa truk ini, yang tampak khawatir, tapi ternyata menyimpan wajah lain di balik seragamnya. Herman mengeluarkan flash disk kecil berbungkus plastik dari saku rompinya. Ini rekaman percakapan antara Dwi dan pihak luar, bocor dari server lama. Kami simpan karena takut mati kalau ketahuan. Tapi setelah Bang Wito hilang, kami tahu waktunya sudah habis. Nadira menerima benda itu dengan tangan gemetar. Apa kau yakin dia dalangnya? Tanya Nadira. Herman mengangguk. Dia bukan dalang utama, tapi dia jembatannya. Dan saat kamu ambil truk 017, mereka tahu kamu akan mengungkit luka lama. Makanya mereka coba hentikan kamu. Nadira tak bisa berkata-kata. Amarah dan rasa dikhianati membakar dadanya. Selama ini, dia menghormati Pak Dwi sebagai atasan yang adil dan disiplin. Tapi ternyata, lelaki itu adalah sosok yang sama yang menyusun perintah palsu saat ayahnya hilang, dan mungkin, yang kini bertanggung jawab atas nasib Bang Wito. Aku harus kembali ke kantor pusat. Aku harus buktikan ini, gumam Nadira, tapi Pak Mahmud memegang bahunya. Belum sekarang. Kalau kau kesana sekarang, mereka akan habisi kau sebelum sampai pagar. Herman melanjutkan, kau harus sampai ke lokasi akhir pengiriman. Di sana akan ada orang pemerintah pusat yang menunggu. Orang itu bisa mengonfirmasi dan membuka penyelidikan resmi, kalau kontainernya sampai selamat. Nadira menatap flash disk itu, lalu menggenggamnya erat. Kini, bukan hanya kontainer yang ia bawa, tapi juga kunci untuk membuka seluruh rahasia kelam perusahaan yang selama ini disebut paling terpercaya itu. Sebelum berpisah, Pak Mahmud memberi Nadira ponsel burner dan nomor kontak seorang jurnalis investigasi yang pernah menangani kasus serupa. Kalau aku tidak sempat bantu lagi, hubungi dia. Tapi hati-hati, Nadira, semakin dekat kau dengan tujuan, semakin kejam mereka bertindak. Nadira mengangguk pelan. Ia kembali ke kabin truk 017, menatap muatan yang kini tak hanya berat secara fisik, tapi juga berat oleh beban kebenaran yang siap menamparkan banyak wajah berjas. Dengan tangan berdarah dan hati yang berkobar, Nadira menyalakan mesin. Ia tak bisa mundur, terlalu banyak nyawa dan rahasia yang terlanjur jadi korban. Ia tahu jalannya semakin berbahaya, tapi langkahnya tak boleh goyah. Karena di ujung jalan itu, bukan hanya keadilan yang menunggu, tapi penebusan nama ayahnya, dan mungkin, akhir dari sebuah konspirasi besar. Hujan deras turun di terminal pengisian bahan bakar di daerah Kepahyang, mengguyur aspal yang mulai licin dan penuh genangan. Truk 017 berhenti perlahan di bawah kanopi tua, lampu-lampunya memantul di permukaan basah. Nadira turun dengan tubuh masih lelah dan luka yang belum pulih sepenuhnya. Ia tahu, sebelum masuk kembali ke jalur utama, bahan bakar harus diisi penuh. Tapi firasatnya buruk, terlalu sepi, terlalu sunyi untuk sebuah terminal besar di jalur antar provinsi. Hanya ada satu petugas di loket, dan satu mobil sedan hitam parkir di pojok tanpa plat nomor. Depan, sambil menunggu pengisian solar, Nadira menyalakan rokok dan berdiri dekat truk. Matanya menelisik sekeliling. Petugas di loket tak menatapnya, sibuk menunduk, seolah pura-pura bekerja. Beberapa detik kemudian, hujan makin deras, dan itulah saatnya. 4 pria bersenjata api keluar dari sedan hitam, bergerak cepat sambil menyebar. Nadira langsung menjatuhkan rokoknya dan berlari ke balik ban truk. Peluru pertama meledak ke arah kaca depan kabin 017, menghancurkan kaca dan menghantam dashboard. Suara tembakan menggema di terminal yang kosong. Nadira merangkak ke sisi belakang truk, membuka laci penyimpanan samping dan mengambil linggis panjang serta obeng besar. Ia menunggu satu di antara penyerang mendekat. Saat satu orang mencoba memeriksa sisi trailer, Nadira muncul dari belakang roda dan menghantam lutut pria itu, membuatnya jatuh dan senjatanya terlempar. Ia segera menyambar pistol itu, berlari ke arah pompa bahan bakar, dan berlindung di balik tiang beton. Para penyerang membalas dengan tembakan brutal. Peluru menghantam besi, menimbulkan percikan api. Nadira menahan napas, mencoba menenangkan jantungnya yang berdetak liar. Tangan kirinya masih berdarah, tapi ia tetap menggenggam senjata. Ia tahu, ini bukan sekadar penyerangan. Ini percobaan eksekusi. Mereka ingin dia hilang. Sekarang,
Di sini, ia mengintip dari balik tiang dan melepaskan 2 tembakan ke arah mobil, memecahkan kaca belakang. Salah satu penyerang berusaha mendekat dari arah kanan, membawa parang dan pistol di sisi pinggang. Nadira membiarkannya mendekat, lalu saat pria itu berada 5 meter darinya, ia keluar dari persembunyian dan menembak ke arah kaki. Pria itu roboh, menjerit. 2 sisanya mundur dan mulai mengarah ke pintu trailer, mencoba membuka kontainer dengan alat potong cepat. "Buka sekarang, kita ambil barangnya dan bakar truknya," teriak salah satu. Nadira menyadari, jika mereka berhasil membuka kontainer, semua ini akan berakhir. Bukti yang ia bawa akan hilang. Ia melompat dari balik tiang, berlari di tengah hujan dan menghantam kepala salah satu pria dengan gagang pistol. Pria itu roboh seketika, yang terakhir mencoba menembak, namun pelurunya meleset. Nadira menekel tubuhnya, dan dalam pertarungan singkat penuh lumpur, ia menghujani pukulan hingga pria itu tak bergerak lagi. Nafasnya memburu, tubuhnya gemetar, tapi ia menang. Ia hidup lagi. Saat hujan mulai reda, terminal dipenuhi darah dan tubuh tak sadarkan diri. Nadira bersandar di sisi truk, menatap langit. Cahaya pagi mulai merembes. Tangannya bergetar saat menyalakan mesin. CCTV kabin sudah hancur, tapi muatan masih utuh. Ia mengambil flash disk dari dalam saku jaketnya dan mencium benda kecil itu. Aku belum selesai." Truk 017 kembali bergerak, melintasi terminal yang kini menjadi saksi bisu pembantaian. Nadira tahu, ini belum akhir. Tapi setiap serangan yang datang, hanya membuat tekadnya semakin kuat. Tak ada lagi jalan kembali. Di depannya, kebenaran menanti, atau kematian yang akan ia lawan dengan tangan sendiri. Truk 017 kembali melaju di jalur sunyi, meninggalkan terminal yang basah oleh darah dan amarah. Nadira nyaris tak punya tenaga lagi. Namun sisa adrenalin dan tekad membawanya terus menyusuri jalan penuh jebakan. Rasa curiga kian menumpuk. Mengapa mereka begitu nekat mengejar dan mempertaruhkan nyawa hanya demi kontainer ini? Apakah benar yang ia bawa hanya perangkat logistik milik negara? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar, lebih rahasia? Menjelang sore, Nadira berhenti di tengah hutan kecil, jauh dari jalur utama, dan menyamarkan truk dengan dedaunan serta jaring loreng yang ia simpan dalam loker darurat. Ia tahu jika terus melaju tanpa tahu apa yang ia lindungi, maka ia hanya akan menjadi pion dalam perang yang tak ia pahami. Dengan alat las kecil, dan pisau pemotong besi, ia mulai membuka baut sisi kontainer dengan tangan gemetar. Peluh bercucuran, tubuhnya lemah, tapi tekadnya tak goyah. Butuh waktu 1 jam hingga kunci kontainer terbuka sebagian. Saat pintu logam itu bergeser, Nadira tertegun. Di dalamnya, bukan hanya alat berat biasa. Ada peti logam berlapis baja dengan segel pemerintah, dan di atasnya terdapat koper hitam dengan logo perusahaan tempat ayahnya dulu bekerja, logo lama, yang sudah tidak digunakan sejak 5 tahun lalu. Nadira mendekat dan membuka koper itu. Di dalamnya, ia menemukan dokumen tua, foto-foto berwarna kekuningan, dan sebuah buku kecil berisi catatan tangan ayahnya. Tangan Nadira gemetar saat membuka halaman pertama. Di situ tertulis, "Jika kamu membaca ini, maka aku sudah tak ada. Tapi ingat, nak, bukan jalannya yang berbahaya, melainkan orang-orang yang mengaturnya dari belakang layar." Ia terus membaca, dan setiap halaman semakin membuka mata Nadira. Ayahnya menemukan bahwa sejak dulu, ada jalur khusus dalam perusahaan yang digunakan untuk menyelundupkan senjata, obat terlarang, dan dokumen politik. Dan semua itu, dinaungi oleh tokoh-tokoh besar yang berlindung di balik nama perusahaan logistik terpercaya. Di halaman terakhir, ayahnya menuliskan, truk 017 adalah simbol satu-satunya jalur aman yang dulu kupakai untuk kabur dari mereka. Kalau kamu bisa membawanya ke titik terakhir dan bertemu orang dari pusat, mereka akan tahu bahwa kamu bukan hanya anak rahmat, tapi pewaris kebenaran. Nadira terdiam, air matanya jatuh tanpa suara. Ini bukan hanya misi pengiriman. Ini adalah warisan perjuangan yang dulu gagal diselesaikan ayahnya. Sekarang, semuanya ada di pundaknya. Ia menyimpan kembali dokumen ke dalam koper, menutup peti, dan mengunci kontainer lebih rapat dari sebelumnya. Saat kembali ke kabin, malam mulai turun. Angin hutan meniup lembut wajahnya. Tapi tak ada lagi keraguan. Nadira kini tahu bahwa ia membawa kunci untuk membongkar jaringan korupsi, konspirasi, dan pengkhianatan yang sudah bercokol puluhan tahun. Dengan satu tarikan napas panjang,
Nadira menyalakan mesin truk dan kembali mengarahkan roda ke jalan utama. "Tunggu aku di titik akhir, ayah," bisiknya. "Aku akan selesaikan yang dulu gagal kau tuntaskan." Langit pagi di perbatasan Bengkulu Sumatera Selatan tampak kelabu, seolah ikut menyimpan kecemasan yang mengendap di dada Nadira. Truk 017 bergerak perlahan menyusuri jalur menanjak yang mulai ramai oleh kendaraan kecil dan truk logistik lainnya. Nadira tahu titik ini adalah rintangan berikutnya. Berdasarkan peta ayahnya, perbatasan ini dijaga oleh aparat sipil bersenjata, bukan resmi, melainkan bayangan. Mereka adalah kaki tangan jaringan lama yang pernah dilawan sang ayah, kini kembali hidup untuk membungkam satu-satunya saksi yang tersisa. Setibanya di pos pemeriksaan darurat, Nadira melihat 5 pria berseragam hitam berdiri sambil membawa senjata panjang. Di belakang mereka, satu mobil lapis baja tua diparkir melintang di tengah jalan. Salah satu dari mereka memberi isyarat agar truk berhenti. Nadira menginjak rem perlahan dan membuka kaca. "Surat jalan dan manifest muatan," kata salah satu pria dengan suara dingin. Nadira menyerahkan berkas palsu yang sudah disiapkan oleh Herman. Pria itu membacanya singkat, lalu tersenyum samar. "Kamu Nadira?" "Iya, anaknya Rahmat." Hening mendadak menyergap kabin. Nadira menelan ludah. Mereka tahu. Ia menoleh dan melihat 2 pria lainnya mulai bergerak ke arah belakang truk, memeriksa kontainer. "Ini bukan rute buat truk seperti ini," kata pria tadi. "Tapi karena kamu anak orang lama, kita kasih pilihan. Turun, tinggalkan truknya, dan pergi hidup-hidup. Atau kami buka kontainernya sekarang, dan urusanmu selesai di sini juga." Nadira menatap mata pria itu, mata yang tak punya rasa, takut, dan lebih berbahaya dari senjata di tangan mereka. Tanpa bicara, Nadira perlahan menutup kaca kabin. Ia menarik napas panjang, dan dalam satu gerakan cepat, menginjak gas sekuat tenaga. Truk menggerung, melesat ke depan, menghantam barikade dan memaksa mobil baja bergeser. Para pria berseragam berteriak, peluru dilepaskan membabi buta. Beberapa menghantam bak belakang dan spion. Tapi Nadira terus melaju, menunduk serendah mungkin, mengarahkan truk ke tikungan tajam sambil mengendalikan setir dengan tangan yang masih luka. Salah satu peluru berhasil menembus kaca samping, mengenai bahu kirinya. Darah mengucur, namun Nadira tetap menggigit bibir dan memaksa truk tetap di jalur. Suara ledakan kecil terdengar dari belakang, mungkin dari ban belakang yang tertembak. Tapi jalan sudah terbuka, ia berhasil menerobos. Di spion, pos pemeriksaan darurat tampak semakin jauh, dan lebih banyak mobil tampak bersiap mengejar. Mereka tidak akan melepaskannya kali ini. Dengan satu tangan memegang kemudi dan satu lagi menekan luka dengan kain, Nadira terus melaju menuruni perbukitan. Radio internal berisik, lalu terdengar suara parau Herman, "Kami pantau dari jauh." "Kau sudah dekat, Nadira. Titik akhir tinggal 20 km lagi." Tapi mereka mulai menutup semua jalur masuk. Hanya satu jalan tersisa, jalur tambang tua di selatan. Nadira menjawab lirih, "Kalau itu satu-satunya jalan, aku akan lewati, meski harus lewat neraka." Truk 017 berbelok tajam ke jalur tambang, sebuah jalan tanah merah yang licin dan penuh bebatuan. Setiap meter menjadi pertaruhan nyawa. Tapi Nadira tak lagi takut. Luka di bahunya, darah di tangannya, dan nyawa yang sudah nyaris melayang berkali-kali, semua itu hanya bukti bahwa ia tidak akan menyerah. Truk ini akan sampai, kontainer ini akan terbuka, dan nama ayahnya akan bersinar kembali dari kegelapan. Saat matahari mulai tenggelam di balik bukit, Nadira menatap ke depan. Di kejauhan, lampu kecil berkelap-kelip dari sebuah pos logistik milik pemerintah pusat. Ia sudah hampir sampai, tapi di belakangnya, debu mengepul, pengejaran terakhir sudah dimulai. Truk 017 meluncur di jalur tambang tua yang sepi dan berliku, diapit oleh tebing tanah merah dan rerimbunan pohon yang membisu. Di balik luka dan kelelahan, Nadira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Di kejauhan, lampu dari pos logistik pemerintah pusat tampak berkedip pelan, seolah memberi harapan. Tapi dari spion, debu pekat semakin mendekat, mobil-mobil pengejar datang dengan kecepatan tinggi. Nadira tahu, ia tinggal selangkah lagi dari tujuan, namun juga selangkah dari maut. Sambil tetap mengendalikan truk dengan satu tangan, Nadira membuka dashboard kecil dan mengambil buku catatan ayahnya, yang selama ini menjadi petunjuk paling berharga. Di halaman terakhir, ia menemukan sesuatu yang selama ini terlewat, sebuah catatan kecil tertulis dengan tinta merah,
Hanya satu kalimat, jika semuanya gagal, cari batu penanda di KM 189. Nadira menoleh cepat ke GPS darurat. Ia hanya beberapa ratus meter dari titik itu. Di tengah jalan, ia melihat batu besar berlumut di pinggir tebing, penanda itu nyata. Tanpa ragu, Nadira membelokkan truk ke jalur sempit yang tersembunyi di balik semak. Jalan itu tak tampak di peta. Semakin dalam ia masuk, semakin sunyi dan menyesakkan. Tapi setelah menembus semak terakhir, matanya terbelalak. Di hadapannya terbentang area bekas pos rahasia, dengan gudang tua yang setengah runtuh. Logo perusahaan Shiba Nusantara versi lama masih tergambar samar di dinding besi karatan. Dengan tubuh gemetar dan bahu berdarah, Nadira turun dari kabin dan membuka salah satu pintu gudang yang mengarah ke dalam ruangan kecil berdebu. Di dalamnya, tergantung foto ayahnya bersama 5 orang sopir senior lain. Di bawah foto itu, terdapat brankas kecil yang terkunci dengan sistem kode putar. Nadira menatapnya lama, lalu memasukkan angka yang tertulis di buku catatan, 1711, tanggal ulang tahun ayahnya. Klik, brankas terbuka. Di dalamnya terdapat rekaman video lawas dan satu bundel dokumen berstempel, rahasia negara. Nadira memutar video itu di monitor tua yang masih bisa menyala dengan genset darurat. Tampak wajah ayahnya, terekam dalam sorotan lampu gudang. Jika kau menonton ini, Nadira, berarti kau selamat dari semuanya. Dulu, aku terlalu percaya pada saudara-saudara kerjaku. Tapi kebenaran membuat mereka berubah menjadi serigala. Truk 017 bukan sekadar kendaraan. Ia adalah saksi. Dan kamu, adalah warisanku. Air mata Nadira menetes deras. Suara ayahnya menyatu dengan kenangan masa kecil, tawa di bangku kabin, dan senyum terakhir sebelum sang ayah hilang tanpa jejak. Semua rasa rindu dan dendam yang selama ini ia kubur, meledak dalam 1 detik. Aku di sini, ya, dan aku akan teruskan langkahmu. Tapi tak ada waktu untuk berlama-lama. Dari kejauhan, suara mobil pengejar mulai mendekat. Nadira tahu, satu-satunya cara menyelamatkan semua bukti ini adalah membawanya ke pos logistik utama. Ia memasukkan semua dokumen dan rekaman ke dalam koper besi dan membawanya kembali ke truk. Saat menyalakan mesin, truk tak langsung hidup. Ia memukul dashboard dengan marah. Bangun, kita belum selesai. Dan akhirnya, mesin menggerung, 017 masih hidup. Dengan cahaya senja menembus celah pepohonan, Nadira kembali ke jalan utama. Kali ini ia tak hanya membawa muatan negara, tapi kebenaran yang terkubur bertahun-tahun. Pengejaran terakhir tinggal hitungan menit. Tapi Nadira siap. Di dadanya, suara ayahnya terus bergema, jangan pernah berhenti. Meski seluruh dunia ingin kau hancur. Karena jalan ini, adalah jalan yang akan menyelamatkan banyak nyawa. Sore berubah menjadi malam saat truk 017 melaju melewati batas terakhir sebelum memasuki zona logistik utama milik pemerintah. Jalur ini dikenal sebagai koridor biru, jalur terakhir yang hanya boleh diakses kendaraan dengan izin resmi. Namun malam itu, jalanan yang biasanya dijaga ketat kosong. Tak ada pos keamanan, tak ada penjaga. Hanya keheningan yang membuat dada Nadira semakin sesak. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ini adalah jebakan terakhir. Saat ia mulai memasuki area lapang menjelang gerbang logistik, lampu-lampu sorot tiba-tiba menyala dari segala arah, membutakan pandangan. Nadira menekan rem mendadak. Suara speaker menggema dari kejauhan, truk 017, matikan mesin. Turun sekarang, serahkan dokumen dan muatan. Suara itu, dingin, tegas, dan tak asing. Nadira keluar perlahan, tangan kirinya membawa koper besi yang berisi dokumen ayahnya. Dan dari balik deretan mobil hitam, muncullah sosok yang selama ini menghilang dari radar, Padwi. Dengan setelan jas gelap dan rompi anti peluru, Padwi melangkah maju dengan senyum kecil. Lama tak bertemu, Nadira. Kamu sudah sejauh ini, aku salut. Nadira menatap tajam, pelipisnya berdarah, tubuhnya lelah, tapi tatapannya masih menyala. Kau yang kirim orang untuk bunuh aku. Kau yang jebak ayahku. Kau dalangnya. Padwi tertawa kecil. Tidak, sayang, aku hanya bagian kecil dari sistem yang jauh lebih besar. Ayahmu juga bagian dari sistem itu dulu. Tapi dia memutuskan melawan. Suasana menegang. Beberapa pria bersenjata mulai menyebar, mengepung Nadira dari segala sisi. Tapi Nadira tidak bergeming. Ia mengangkat koper besi tinggi-tinggi. Apa kau tahu apa yang ada di sini? Semua rekaman, semua bukti.
termasuk nama-nama yang kau lindungi. Pak Dwi menghela napas. Kau pikir akan semudah itu membawa semua ini ke publik? Kami sudah bersihkan jejak kami. Tak ada media, tak ada saksi. Dan sebentar lagi, tak akan ada kamu. Tiba-tiba, dari kejauhan, sirene kendaraan taktis terdengar. Meraung, disusul lampu-lampu berwarna biru dan merah menembus gelap. Pasukan dari Badan Intelijen Keamanan Nasional datang, lengkap dengan perisai dan senapan. Pak Dwi terkejut. Nadira tersenyum lirih. Aku tidak sendiri. Ayah sudah siapkan semuanya. Dia percaya sistem masih punya sisi jujur. Dan aku menemukannya. Ternyata, saat di gudang rahasia, Nadira sempat mengirim koordinat dan salinan dokumen ke kontak jurnalis dan pejabat pusat melalui sinyal darurat milik Herman. Bentrok pun pecah. Beberapa kaki tangan Pak Dwi melepaskan tembakan. Tapi pasukan resmi merespons cepat, menahan dan melumpuhkan mereka satu persatu. Nadira berlindung di balik ban truk, sambil tetap menggenggam koper erat-erat. Ia nyaris tak percaya, pertempuran terakhir ini benar-benar terjadi di depan matanya. Pak Dwi berusaha kabur, namun tertangkap saat mencoba menyelinap ke mobil cadangan. Ia diborgol, dan untuk pertama kalinya, ia terlihat ketakutan. Saat situasi terkendali, seorang perwira tinggi mendekat ke Nadira. Terima kasih, Saudari Nadira. Kalian yang membuat perbedaan malam ini. Nadira tersenyum lelah, lalu menyerahkan koper besi itu dengan kedua tangan. Saya hanya meneruskan yang seharusnya diselesaikan bertahun-tahun lalu. Perwira itu menatap koper itu seolah memegang kunci masa depan negara. Di baliknya, truk 017 berdiri diam, lelah, terluka, tapi tetap utuh. Seperti Nadira, dan di malam itu, di atas aspal yang basah dan hangus oleh peluru, Nadira berdiri dalam diam. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Tapi satu hal sudah ia menangkan, kebenaran kini tak lagi terkubur. Ayahnya, akhirnya mendapatkan keadilan. Langit pagi di area logistik pemerintah mulai merekah, sinar matahari perlahan menembus sisa kabut dan asap pertempuran semalam. Truk 017 masih berdiri di tempatnya, gagah meski penuh lubang peluru dan goresan. Di depannya, Nadira duduk bersandar pada ban depan, tubuhnya berbalut perban, matanya sembab, tapi bibirnya mengukir senyum kecil. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia bisa bernapas tenang. Perang itu sudah berakhir. Pak Dwi dan para kaki tangannya resmi ditahan dan dibawa ke Jakarta untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Rekaman dari koper besi Nadira diputar di hadapan pejabat tinggi negara, media, dan lembaga pengawas. Dalam hitungan hari, skandal besar dalam industri logistik terbongkar ke permukaan. Nama Rahmat, ayah Nadira, kembali disebut, kali ini sebagai pahlawan yang dulu dikorbankan oleh sistem yang ingin membungkamnya. Beberapa hari kemudian, di kantor pusat Siba Nusantara yang telah diambil alih oleh negara, diadakan upacara penghormatan tertutup. Sebuah plakat dipasang di halaman depan gedung. Untuk Rahmat dan Nadira, mereka yang menyelamatkan jalan ini dari kegelapan. Saat nama itu disebut dalam upacara, Nadira berdiri dengan mata berkaca-kaca, mengenakan jaket kerja milik almarhum ayahnya. Di sampingnya, Pak Mahmud dan Herman berdiri bangga. Tak satu kata pun keluar, tapi dalam hati mereka tahu, perjuangan itu tidak sia-sia. Namun di balik semua itu, Nadira tetap merasa hampa. Ia masih teringat Bang Wito yang tak pernah ditemukan. Ia masih mengingat setiap suara tembakan, setiap luka yang tak hanya membekas di tubuh, tapi juga di jiwanya. Apa ini sudah cukup untuk menebus semuanya? Ya. Bisiknya malam itu, di dalam kabin 017 yang kini menjadi ruang pribadinya. Tapi tak ada jawaban, hanya suara angin lembut yang menyapu pelan, seolah mengatakan, kau sudah lebih dari cukup. Beberapa waktu kemudian, Nadira memutuskan untuk kembali ke jalan. Tapi kali ini bukan sebagai sopir biasa. Pemerintah memintanya menjadi duta keamanan jalan nasional, seseorang yang akan memimpin edukasi, inspeksi, dan pembaruan sistem keamanan di seluruh jalur logistik. Ia menerima tawaran itu, namun dengan satu syarat, truk 017 tetap menjadi kendaraannya. Ia ingin 017 tetap melaju, bukan sebagai alat angkut, tapi sebagai simbol perlawanan dan harapan. Di setiap rest area, para sopir kini mengenal namanya. Anak-anak sopir menyebutnya, Bu Nadira sang penjaga jalan. Ia tak suka dipuja, tapi ia tahu, jika kisahnya bisa mencegah satu nyawa saja dari terjebak dalam kegelapan yang sama seperti dulu ayahnya alami, maka semua luka itu layak. Pada suatu sore,
Nadira menghentikan truknya di puncak bukit jalur lintas barat Sumatera. Ia turun, menatap ke bawah, melihat jalan panjang yang meliuk hingga ke Cakrawala. Ia mengusap plakat kecil yang ia pasang sendiri di kabin truk. Untuk ayah, jalan ini, kini bersih karena keberanianmu. Angin berembus kencang, membawa serta aroma tanah, aspal, dan kenangan. Nadira tersenyum, lalu kembali ke kemudi. Mesin 017 menderu pelan. Dan sekali lagi, truk itu melaju, membawa kisah yang tak akan pernah mati. Beberapa bulan telah berlalu sejak dunia mengenal nama Nadira bukan hanya sebagai putri sopir legendaris, tapi juga sebagai simbol keberanian. Ia kini kerap diundang ke berbagai forum nasional, duduk di ruang-ruang yang dulu hanya diisi pejabat tinggi dan pengusaha besar. Namun setiap kali namanya dipanggil, ia selalu berkata dengan nada rendah hati, "Saya hanya sopir yang ingin jalan ini aman untuk semua." Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu, perjalanannya belum benar-benar selesai. Setiap malam, Nadira masih menyetir truk 017, meski tidak dalam rute pengiriman lagi. Ia menyusuri jalur-jalur sepi, berhenti di pos kecil, berdialog dengan para sopir, mendengarkan keluhan dan cerita mereka. Di matanya, setiap pengemudi adalah potongan hidup ayahnya, yang dulu berjuang dalam senyap, tanpa sorotan kamera atau sanjungan. "Jalan bukan soal sampai atau tidak," ucap Nadira suatu malam pada anak sopir yang baru belajar setir, "tapi soal apa yang kamu tinggalkan di sepanjang jalan itu." Suatu hari, ia menerima sebuah surat dari seseorang yang tak terduga, anak dari salah satu orang yang pernah bekerja sama dengan Pak Dwi. Dalam surat itu tertulis, "Ayah saya dulu bagian dari sistem busuk itu, tapi waktu menonton pengakuanmu, dia menangis semalaman. Dia bilang ingin berubah, tapi tak sempat." Surat ini, penyesalannya. Nadira terdiam membaca surat itu, lalu membalasnya dengan satu kalimat, "Tak semua orang diberi kesempatan untuk bertobat, tapi jika kamu anaknya ingin memperbaiki, maka lanjutkan perjalanan ini." Truk 017 kini menjadi monumen hidup. Pemerintah berencana menjadikannya bagian dari Museum Jalan Nasional. Tapi Nadira menolak. Truk ini bukan untuk dipajang. Truk ini harus tetap bergerak. Ia mengajukan gagasan, jadikan 017 sebagai truk edukasi keliling, mengajarkan sopir-sopir baru tentang etika, keberanian, dan pentingnya melindungi kebenaran di jalanan yang keras. Gagasan itu diterima, dan lagi-lagi, Nadira berada di balik kemudi. Suatu malam, dalam perjalanan menuju kota kecil di ujung selatan, Nadira berhenti di jembatan lama tempat ia dulu hampir terbunuh. Ia turun, menatap air yang mengalir tenang. Lalu dari kantong bajunya, ia mengeluarkan kalung kecil milik ayahnya, yang dulu ia simpan sejak kecil. Ia melemparkan kalung itu ke sungai, bukan untuk melupakan, tapi untuk membebaskan. "Sudah cukup, ya, kau bisa tenang sekarang. Jalan ini sudah kami jaga." Langit malam dipenuhi bintang, tak ada suara selain gemuruh truk dan nyanyian jangkrik. Nadira kembali ke kursi kemudi, menatap cermin spion tempat ia biasa melihat sosok ayahnya duduk diam. Tapi malam itu, ia tak lagi melihat bayangan siapapun. Hanya dirinya, dan jalan panjang yang terus terbentang di depannya. Dan ketika truk 017 melaju lagi, meninggalkan debu dan kenangan di belakangnya, Nadira tahu satu hal yang pasti. Jalan ini, tak akan pernah berakhir, selama masih ada yang berani. Kebenaran akan selalu menemukan jalannya.